Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, kita sebagai umat Muslim wajib mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu berusaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, senantiasa bersyukur, serta selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Pernikahan adalah salah satu bentuk perwujudan kecintaan kita kepada Allah yang memiliki begitu banyak manfaat dalam kehidupan. Bukanlah pernikahan yang terjadi pada masa jahiliyah. Lalu, apakah masa jahiliyah itu? Seperti apakah pernikahan masa Arab jahiliyah? Bagaimanakah Islam dalam memandang pernikahan? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Pada hakikatnya, Nabi Muhammad SAW diutus ke atas permukaan bumi adalah sebagai uswat al-hasanah dan rahmatan lil alamin. Semua sunnah Rasulullah menjadi panduan utama setelah Al-Quran bagi berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut tidak terlepas pada kondisi masyarakat Arab, terkhusus di kota Mekah yang hidup dalam kondisi jahiliyah. Apakah jahiliyah itu? Jahiliyah berasal dari kata jahala, berarti bersikap tidak ramah, dungu, bodoh, naik darah. Sinonim jahala adalah al-khifah, artinya kekurangan berpikir. Fasakha, bodoh, dafuta, dungu, dan masih banyak lagi sinonim dalam bahasa Arab tentang kata jahiliyah. Jadi makna kata jahiliyah dalam kehidupan Arab adalah kondisi masyarakat Arab yang tenggelam dalam kemusyrikan, kekafiran, ketidakadilan, kejahatan, fanatisme kesukukan, serta menghalalkan segala cara demi untuk mencapai tujuan mereka. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menggunakan kata jahiliyah sebagai gambaran kondisi masyarakat Arab. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 67 dan 273. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Dan pada Quran surah An-Nisa ayat 17. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan masih banyak lagi dalil Al-Quran yang menyebutkan kata-kata jahil yang peruntukan bagi kondisi masyarakat Arab secara khusus dan umat manusia secara umum. Kondisi kejahilan masyarakat Arab telah menyelimuti sendi-sendi kehidupan masyarakat Arab, seperti yang terjadi dalam kondisi sosial yang menggambarkan kejahilan dalam aspek pernikahan masyarakat Arab, sebagaimana yang akan kita bahas selanjutnya. Seperti apa pernikahan masa jahiliyah? Imam Al-Bukhari dalam periwayatan hadis lainnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam kondisi. Pertama, pernikahan ala sekarang. Caranya, seorang laki-laki datang kepada laki-laki lainnya untuk melamar wanita yang di bawah perwaliannya atau anak perempuannya. Lalu dia menentukan mahar kemudian menikahinya. Kedua, seorang laki-laki berkata pada istrinya manakala ia sudah bersih dari haidnya, pergilah kepada si fulan dan bersenggamalah. Dengan kemudian setelah itu, istrinya ini diasingkan oleh suaminya dan tidak disentuh selamanya. Ketiga, sekelompok laki-laki yang jumlahnya kurang dari 10 orang berkumpul, kemudian mendatangi seorang wanita dan masing-masing menggaulinya. Jika wanita tersebut hamil, maka semua laki-laki tersebut mendampingi dan
si wanita tersebut kemudian menyebutkan nama laki-laki yang dia senangi, maka anak tersebut mengambil nasabnya. Keempat, laki-laki dalam jumlah banyak mendatangi seorang wanita sementara dia tidak menolak siapapun yang mendatanginya tersebut. Yang mereka lakukan adalah menancapkan bendera-bendera di pintu-pintu rumah mereka yang menjadi simbol. Kondisi tersebut memperlihatkan kepada kita bagaimana masyarakat Arab hidup dalam kemaksiatan dengan tidak menjaga kesucian kaum perempuan. Datangnya risalah Islam memberikan aturan serta pedoman bagi umat manusia dalam menghadapi situasi pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Islam sangatlah memperhatikan dalam derajat dan menjaga kesucian seorang wanita. Bahkan kepada budak perempuan pun Islam sangat mengatur hal terkait dengan pernikahan. Dengan Islam, wanita akan merasa sangat dilindungi dan juga aman. Yang akan kita bahas selanjutnya, bagaimana Islam memandang pernikahan. Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menganjurkan pernikahan di mana perintah tersebut penuh dengan persyaratan yang sesuai dengan risalah Islam. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." Selanjutnya, Al-Quran menganjurkan bagi wali untuk membantu laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami agar mereka menikah. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Nur ayat 32-33. "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui." Ayat 33, "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksakan budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu." Wallahu a'lam bissawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam dimanapun Anda berada, jarrib wala histakuna arifan. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.